Hai. Setelah 2 hari menceritakan jalan cerita anime yang santai, sekarang waktunya aku untuk men-share jalan cerita yang cukup berat nih. Berat yang kumaksud di sini seperti jalan cerita yang berhubungan dengan iblis dan karakter utama yang overpower banget. Kenapa berhubungan dengan iblis termasuk berat? Soalnya kita harus memperhatikan jalan ceritanya. Contohnya, mengapa si karakter bisa melakukan hal ini dan itu? Lalu apa alasan dan apa tujuan dia melakukan itu? Begitu teman-teman, tapi balik lagi ya, ini cuma versi aku. Karena anime ini menyungsung genre action, misteri, adventure, dan ada komedinya, sudah pasti kalian akan suka sama anime ini. Nah, sebelum masuk ke jalan cerita, aku share sedikit ya inti ceritanya. Sama seperti anime lainnya, anime ini berisi tim manusia dan tim iblis, di mana iblis dan manusia tidak akan pernah bisa hidup bersama. Makanya si karakter utama yang super overpower bertugas untuk membasmi para iblis. Tapi ada tapinya nih. Si karakter utama yang aku bilang super overpower tadi secara mengejutkan malah bergabung dengan tim iblis. Nah loh, nggak mungkin dong dia bergabung gitu aja. Pasti ada alasannya. Maka dari itu kalian wajib banget buat nonton video ini sampai selesai biar kalian semua jadi tahu apa alasan dia dan bagaimana jalan cerita lengkapnya. Oke, kalau begitu langsung aja nih di alur cerita Yusa Yamemasu. Dengan bersusah payah, akhirnya dia sampai juga di sebuah istana. Namun sepertinya ini bukan kali pertama dia datang kemari. Dengan penuh keyakinan, ia pun masuk ke dalam istana. Ternyata istana ini adalah istana Ratu Iblis Echidna. Orang ini pun terus melangkah maju berharap penyamarannya ini tidak ketahuan. Saat dirinya sudah semakin dekat, ia pun membuka jubah dan langsung memperkenalkan diri. Ia adalah Leo Demonheart, si mantan pahlawan. Dan kedatangan dia kemari karena ingin melamar pekerjaan menjadi pasukan tim iblis. Kemudian dengan yakin dia menunjukkan kemampuannya. Yang pertama, dia adalah seorang ahli pedang dan menguasai seluruh sihir suci termasuk sihir terlarang. Selain itu, dia juga pernah mengalahkan Ratu Echidna dalam duel. Lah, ini artinya dia pernah mengalahkan bos tempat dia melamar sekarang kan? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Leo mau bekerja di tim iblis yang jelas-jelas sudah pernah dia kalahkan? Tenang, jawabannya ada di pertengahan video, teman-teman. Lanjut lagi ya. Di sini Leo mengatakan kalau dia tahu pasukan iblis sedang kekurangan pasukan dan itu membuatnya tidak bisa melakukan penyerangan. Ya, sebenarnya sih karena ulah Leo juga. Cuma yang terpenting sekarang bukan membahas masa lalu, melainkan masa depan. Masa depan untuk membinasakan manusia bodoh bersama-sama serta membangun keabadian untuk kerajaan iblis. Nah, setelah mempresentasikan dirinya dengan sebaik mungkin, versi dia ya, Leo yakin banget kalau dirinya pasti diterima. Ya nggak mungkin lah, Leo kan sudah merendahkan Ratu Iblis Echidna. Namun Leo tidak menyerah, dia terus berusaha supaya dirinya bisa diterima. Akan tetapi semua usahanya tidak berbuah manis, ia selalu ditolak. Sebentar, sebelum lanjut, ada baiknya kita lihat dulu awal mula perjalanan Leo seperti apa ya teman-teman. Kira-kira 1 tahun lalu, pasukan Ratu Echidna datang menyerang manusia secara tiba-tiba. Maka dari itu, raja dari pihak manusia memerintahkan Leo dan pahlawan elit lainnya untuk membasmi pasukan iblis. Di sini Leo sih niatnya nggak mau sombong teman-teman, tapi jatuhnya jadi sombong. Soalnya menurut dia, dari semua orang yang diutus raja, cuma dia doang yang paling kuat. Itu karena dia adalah anggota ksatria lalu mampu menguasai segala jenis senjata dan sihir. Sedangkan rekannya yang lain hanya punya satu keunggulan saja. Misal prajurit pedang ini, dia cuma tahu cara memakai pedang. Dia sama sekali nggak tahu tentang sihir ataupun kekuatan lainnya. Makanya Leo menganggap rekannya ini hanya sebagai beban baginya. Dan inilah alasan mengapa Leo menyerang pasukan Ratu Echidna sendirian. Jadi inilah cerita lengkapnya mengapa Leo berpikir harusnya dia langsung diterima di sini. Ya ampun, dia nggak sadar aja kalau sikap angkuhnya ini yang jadi faktor utama dirinya ditolak. Sebenarnya sih mereka ini nggak mau meladeni Leo. Cuma karena sikap pantang menyerahnya ini loh. Mau nggak mau mereka jadi harus mengurusi Leo. Alhasil Leo akan mengulang presentasi dirinya dengan menyombongkan kekuatan yang ia miliki. Ya dengan berhasilnya dia mengalahkan keempat iblis ini. Ini Leo benar-benar ya, berkarakter sekali orangnya. Namun salah satu dari mereka, lebih tepatnya Jenderal Naga Edward yang punya julukan Red Roar, tidak melihat Leo dari sisi sombongnya, melainkan dari sisi kuatnya. Ya emang benar sih kalau Leo itu kuat. Lalu menurut Leo, Red Roar ini adalah satu-satunya dari keempat iblis yang paling kuat di sini. Walaupun begitu, dia termasuk iblis yang sangat bodoh karena menyerang lawan secara terang-terangan.
nggak pakai strategi. Kemudian muncul pertanyaan penasaran di kepala Leo. Kenapa Retror mau mengabdikan dirinya pada Ratu Echidna? Padahal kan dia bisa aja menguasai dunia dengan tangannya sendiri. Jawabannya karena kalau menguasai suatu kerajaan atau wilayah, sudah pasti akan sangat menyita waktu. Dia nggak mau waktu bersama dengan putrinya harus berkurang karena sibuk ngurusin kerajaan. Wah, tipe sayang keluarga nih. Selanjutnya Melnes, si jenderal tanpa bayangan yang dijuluki pedang tak kasat mata. Awalnya Melnes ini adalah manusia jenius setengah iblis yang dibesarkan oleh guild pembunuh. Leo mengakui kecepatan dan kekuatan Melnes yang luar biasa. Andai saja sewaktu dia bertarung dulu jadi 5 menit lebih lama, sudah bisa dipastikan kalau Leo yang akan kalah. Cuma karena niat awalnya bertarung itu bukan untuk adu kekuatan, jadi Leo sesegera mungkin mengakhiri pertempurannya dengan memakai sihir area Crimson Comet. Namun efek dari kekuatan itu, selain mengalahkan Melnes, juga membuat bangunan dan situs sejarah di kota ini jadi hancur berantakan. Alhasil Leo jadi harus berurusan sama warga sekitar deh. Yang ketiga ada Lily, si jenderal binatang buas yang punya julukan taring beringas. Jujur, awal mula pertemuan Leo dengan Lily cukup konyol. Mereka sama-sama berteduh di bawah pohon. Akan tetapi, saat itu Lily sedang hilang ingatan dan dia cuma seorang diri tanpa punya tujuan. Karena tidak tega melihat kondisi Lily seperti itu, ia pun dirawat sama Leo sampai ingatannya kembali. Nah, pas dia sudah mengingat semuanya, Lily langsung mengaku kalau dia adalah jenderal binatang buas. Ya karena Leo sudah tahu siapa dia sebenarnya, jadi nggak pakai kerja keras, Leo pun langsung mengalahkan Lily begitu saja. Dan setelah Leo mengalahkan Lily, dia baru tahu kalau suku Lily akan menganggap siapapun orang yang bisa mengalahkannya sebagai takdir jodohnya. Makanya Lily selalu mengajak Leo menikah. Lalu yang terakhir ada Steina, si jenderal penyihir yang dijuluki penyihir maha kuasa. Bahkan ia juga bisa menggunakan semua jenis sihir, termasuk sihir kuno dan terlarang. Dan untuk bisa mengalahkan Steina, Leo memakai sihir area yang berfungsi untuk mengunci Steina agar tidak bisa merapalkan sihir. Kemudian ia pun menyerang Steina dalam jarak dekat. Alhasil Leo menang gitu aja. Soalnya kan Steina penyihir, bukan petarung. Apalagi dalam jarak dekat. Setelah terus digoda Leo, Steina jadi kepancing juga. Dia lalu membela diri. Udah gitu, katanya nggak mungkin ada satu orang pun yang bisa mengunci dia secepat itu. Lah, Leo kan bisa. Karena Leo sudah menjelaskan bagaimana caranya dia bisa mengalahkan keempat pilar ini, Steina jadi bulan-bulanan Melnes dan Retror. Sangat memalukan katanya. Steina yang mendengar itu jadi panas dong. Dia langsung menyuruh Leo untuk masuk ke dalam permasalahan utama. Oke. Kemudian dengan tegas Steina bertanya apa alasan Leo mau bergabung dengan pasukan iblis. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Semua itu berawal ketika Leo berhasil mengalahkan Ratu Echidna dan pasukannya. Saat ia kembali ke ibu kota, tidak ada satu orang pun yang menyambutnya dengan sorak-sorai, ataupun mendapat hadiah dari kerajaan atas keberhasilannya itu. Yang ada Leo malah disambut dengan tatapan curiga, kaget, takut, dan sinis. Para penduduk sudah terlanjur menganggap Leo sebagai manusia monster serta musuh bagi manusia. Maka dari itu, seluruh penduduk sepakat mau membunuh Leo agar tidak ada korban yang berjatuhan. Lambat laun, Leo diyakini sebagai calon Raja Iblis berikutnya. Setiap hari ada saja orang-orang yang menyerang dirinya, bermaksud ingin menghabisi Leo. Akan tetapi, usaha penduduk sudah bisa dipastikan akan gagal. Lawan Ratu Iblis saja Leo menang, apalagi cuma kroco begini. Hingga suatu hari, Leo diundang ke istana kerajaan. Yang Mulia sangat berterima kasih pada Leo, karena berkat dirinya, batu pertapa berhasil diamankan. Namun Yang Mulia tidak kuasa mengabaikan tuntutan rakyat yang ingin Leo diusir dari kerajaan ini. Kasihan si Leo. Tapi biarpun ini mengecewakannya, Leo menerima keputusan Yang Mulia. Dan saat ia berbalik badan, Yang Mulia kembali berkata kalau beliau sangat mempercayai Leo. Karena kejadian ini, Leo jadi berpikir kenapa ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membela dunia dan bertarung melawan iblis yang jelas-jelas sudah membuangnya. Dalam perjalanannya ini, Leo sama sekali tidak tahu harus kemana. Ia hanya terus mengembara tanpa tujuan. Hingga akhirnya tak sengaja Leo mendengar kalau pasukan iblis sedang membutuhkan anggota baru. Entah emang sifatnya yang terlalu pede atau karena baru menemukan secercah harapan, Leo langsung yakin kalau keberadaan dirinya pasti akan diterima sama pihak iblis, tanpa memperdulikan apa yang sudah dia lakukan dulu. Itulah mengapa siang malam Leo selalu belajar cara memperkenalkan diri dengan baik, mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang dia butuhkan untuk presentasi dirinya nanti. Perjuangan Leo nggak cuma sampai di situ aja teman-teman.
Untuk bisa sampai ke istana, dia harus melewati gurun pasir tak berujung, mendaki gunung curam yang tak terhitung banyaknya. Pokoknya, dalam perjalanan ini, Leo selalu berpikir, jika dunia ingin membunuhnya, maka dia juga akan membunuh dunia. Wah, ini sih definisi orang jahat tercipta dari orang baik yang tersakiti. 以上が俺の志望動機だ。 Setelah mendengar alasan Leo, keempat pilar iblis ini jadi mulai respek padanya. Namun biarpun begitu, Leo harus tetap menjalani uji coba selama sebulan dan Steina yang akan bertugas mengawasi dan memeriksa hasil tes Leo. Itu tidak masalah. Leo berjanji akan melaksanakannya dengan sangat baik. Soalnya kalau Leo gagal, dia akan diusir dan otomatis akan jadi gelandangan lagi. Selain uji coba sebulan, Leo juga diminta untuk merahasiakan dirinya dari Ratu Ekidna. Terserah gimana caranya. Yang penting kehadiran Leo jangan sampai diketahui sama sang ratu. Oke, semua syarat diterima. Tapi ngomong-ngomong, Leo harus tahu dulu nih permasalahan apa yang sedang tim iblis hadapi. Steina pun langsung menjelaskan. Pertama, mereka harus memperkuat pasukan. Kedua, memperbaiki bangunan istana. Dan yang ketiga, membeli senjata. Eits, nggak cuma itu. Mereka juga harus menyusun anggaran, peningkatan kesejahteraan pasukan, melakukan perawatan reaktor mana, melatih anggota baru, pokoknya membangun ulang kerajaan iblis deh. Saking kewalahannya, bagian logistik diserahkan pada Lily dong. Padahal kan itu bagian yang penting. 予想以上に大変だな、これ。 Kalau begini emang tepat Leo join kemari. Tak lama Steina kembali berkata, jika Leo berhasil dalam ujiannya, maka mereka berempat akan mengusahakan Leo agar Ratu Ekidna mau menerimanya. Ternyata Ratu Ekidna bukan Ratu Iblis pada umumnya, teman-teman. Saat dalam penyerangan, si Ratu menghentikan aksi pasukan yang menyerang secara membabi buta. Bahkan ia sampai berkata ingin mengambil wilayah dengan cara sedamai mungkin. Padahal kalau kaumnya diserang manusia, manusia juga nggak bakal mikir begitu. Pokoknya main berantas sampai ke akar-akarnya deh. Udah gitu, sekarang pasukannya kan kalah total nih akibat serangan Leo. Tapi kenapa dia masih ketinggal di dunia manusia ya? Ratu Ekidna pasti punya alasan sendiri nih. Kalau begitu, ini jadi pertanyaan klimaks untuk saat ini ya teman-teman. Gimana? Jalan ceritanya bagus kan? Kalau anime ini aman, lanjutan episode 2-nya akan aku share di channel utama ya teman-teman. So, happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.